Pemirsa, terima kasih Anda terus setia bersama dengan kami dalam catatan akhir pekan, dan terima kasih juga senantiasa menyaksikan program-program dari televisi Muhammadiyah yang akan selalu memberikan pencerahan untuk kita semua pastinya ya, sesuai dengan tagline dari TV Muhammadiyah itu sendiri ya Prof Dadang ya, yaitu adalah mencerahkan. Jadi kita berupaya untuk senantiasa memberikan informasi, kabar berita dari sisi positif, di mana itu adalah satu upaya ya kita juga untuk menjaga kesehatan mental nih Prof nih, agar imbang, tidak galau-galau gitu ya Prof ya, dengan informasi yang sekarang banyak sekali beredar, informasi hoax itu sendiri yang belum juga berakhir, bahkan semakin banyak nih pelaku penyebar aktivitas hoax itu sendiri. Baik, nah Prof, ini tadi kan sudah kemudian Muhammadiyah sendiri mengeluarkan surat edaran begitu ya, melalui tarjih pula yang menyatakan bahwa siap menerima vaksin gitu, dan juga mendukung dengan adanya aktivitas vaksin. Tapi kita tahu bahwasanya vaksin atau sejenisnya tentunya akan ada yang namanya pasca vaksin begitu Prof. Ini bagaimana pendapat Prof? Apakah kemudian kita tidak perlu juga khawatir terkait dengan efek jangka panjang yang mungkin ditimbulkan dari vaksin yang cukup singkat ini? Bagaimana Prof? Saya kira soal singkat dan lama itu tergantung kepada hasil penelitian maupun kecanggihan dari alat yang digunakan. Memang kalau dulu petani itu menanam padi itu 6 bulan, sekarang menanam padi 3 bulan. Nah, kalau dulu memang percobaannya mungkin karena jauh melalui waktu yang sangat lama. Gitu. Sekarang kan percobaan dan pengujian itu begitu singkat dan canggih sehingga hasilnya pun seperti itu. Karena semua vaksin sekarang sudah beredar kan, Pfizer, Biotech maupun Sinovac dan lain-lain itu semua sudah beredar. Artinya mungkin itu sudah secara keilmuan bahwa itu sudah terjamin keamanannya. Walaupun mungkin ada efek, tapi dibandingkan dengan mudaratnya, manfaatnya jauh lebih tinggi. Karena azas dari Islam itu kan, kalau mudaratnya lebih tinggi, maka haram. Kalau manfaatnya lebih tinggi, maka kita boleh. Jadi, seperti khamr, minuman keras, itu diharamkan karena mudaratnya lebih tinggi, walaupun ada manfaatnya. Oleh karena itu, orang di khamr itu dianjurkan untuk tidak dimakan, diharamkan bagi kaum muslim. Begitu pula ini si vaksin, mungkin memang ada, setiap obat itu ada lah. Kita tidak bisa menafikan, tetapi dibandingkan dengan manfaatnya jauh lebih tinggi. Ya. Karena bagaimanapun ini sangat sudah sangat gawat pandemi ini. Kalau tidak cepat ditanggulangi melalui salah satu ikhtiarnya itu dengan vaksin, maka ini menjadi dikhawatirkan akan pandemi ini akan menghabiskan umat manusia. Oleh karena itu, terutama bagi rakyat Indonesia yang kadang-kadang kan kita tidak disiplin memegang protokol kesehatan. Oleh karena itu, kalau dengan divaksin, insya Allah merupakan salah satu dari sekian banyak cara untuk menghindari dari wabah ini. Insya Allah ini menjadi alat pengendali untuk tidak menyebar secara meluas. Oke. Nah, Prof, untuk Muhammadiyah sendiri begitu ya, awasi kemudian aksi nyata yang dilakukan oleh Muhammadiyah dalam mendukung vaksin ini sendiri. Kalau sejak tadi kita sudah berbincang terkait Muhammadiyah mendukung adanya vaksin, begitu tentunya dengan berbagai catatan gitu ya, atau edaran yang dikeluarkan oleh Muhammadiyah itu sendiri. Lantas apa kemudian aksi nyata bahwa bukti Muhammadiyah ini mendukung vaksin? Apakah dengan memberikan fasilitas di berbagai rumah sakit Muhammadiyah atau bagaimana, Prof? Ya, kalau dari pernyataan itu disebutkan bahwa semua semua fasilitas kesehatan Muhammadiyah siap untuk ikut mensukseskan vaksinasi ini. Jadi kita bahkan berusaha di samping sosialisasi, juga kita akan berusaha untuk menggunakan fasilitas itu untuk kesuksesan.
Oke. Artinya tidak perlu lagi ada keraguan begitu ya kalau ada kemudian anggota Muhammadiyah, partisipan Muhammadiyah yang masih galau-galau, khawatir, lunturnya rasa percaya begitu ya. Tak perlu khawatir karena ada fasilitas kesehatan Muhammadiyah yang tentunya ini masih menjadi satu tolak ukur bagi kita semua begitu ya, khususnya untuk warga Muhammadiyah begitu ya Prof ya. Insya Allah fasilitas kesehatan Muhammadiyah akan selalu menjadi sesuatu yang lebih baik atau lebih banyak manfaatnya dibanding tadi dengan mudorotnya. Nah Prof, tadi kan Prof juga sampaikan begitu ya bahwa saja memang meski adanya vaksin tentu tidak menjamin COVID berakhir begitu saja, langsung berhenti begitu ya, seperti lampu merah yang menghentikan kendaraan gitu ya Prof ya. Dan kita sendiri perlu untuk menjaga. Boleh Prof disampaikan lagi kepada pemirsa bahwa sekalipun untuk sudah melakukan vaksin ini tidak menjamin kita menjadi kebal secara keseluruhan begitu ya Prof ya. Ya, maksud saya bahwa pandemi ini atau si virus ini akan tetap hidup. Okay. Walaupun kita sudah maksud saya walaupun vaksinnya sudah dilaksanakan, sebagaimana flu kan masih ada sekarang, sebagaimana cacar masih ada, campak masih ada, menginfeksi masih ada, dan polio juga masih ada. Jadi tidak akan hilang. Tapi penyebarannya terkendali. Maksud saya tidak akan seperti masif sekarang, Amerika sampai 15 juta begitu ya, terus dunia sampai sekian puluh juta, hampir mencapai 100 juta sekarang. Mungkin nanti dengan vaksinasi ini tidak akan semasif seperti itu. Tapi saya menghimbau ke seluruh masyarakat, terutama anggota Muhammadiyah, tetaplah jaga kesehatan. Yang paling utama sebetulnya jaga protokol kesehatan, jaga jarak, pakai masker, cuci tangan, tidak ikut kerumunan apapun ya. Sementara ini semuanya bisa pakai online seperti ini kalau rapat-rapat pun. Dan yang terakhir ya berdoa pada Allah untuk keselamatan kita. Itu mungkin ya. Baik, terima kasih Prof. Dadang, Masya Allah luar biasa sekali apa yang sudah kita bincangkan pada kesempatan kali ini. Tentunya ini akan menjadi akhir pekan awal bagi kita semua untuk senantiasa berpikir positif dan juga berhusnuzon ya Prof. Dadang ya. Dan saya akan sampaikan kembali doa semoga saya bisa berjumpa nanti dengan Prof. Dadang dalam keadaan sehat begitu, dalam keadaan COVID sudah berakhir, pandeminya berakhir begitu ya Prof ya. Amin. Terus jaga kesehatan Prof, salam sama seluruh keluarga untuk semuanya. Selalu terjaga dalam sehat dan keberkahan. Amin. Dan pemirsa televisi Muhammadiyah dimanapun Anda berada, terima kasih sudah menyaksikan program Catatan Akhir Pekan. Semoga hari-hari Anda selalu dihiasi dengan kabar bahagia, dan pastinya kebahagiaan atau rasa senang adalah kita sendiri yang bisa menciptakannya dengan bersyukur dan juga bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa, saksikan terus ya program-program dari televisi Muhammadiyah yang akan terus memberikan informasi dan kabar berita yang mencerdaskan juga mencerahkan. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.